Pelatih timnas Bulgaria, Aleksandar Dimitrov, memberikan pujian kepada John Hartman. Menurut Aleksandar Dimitrov, John Hartman bisa membawa timnas Indonesia bermain sangat baik pada FIFA Series 2026. Pelatih Anda telah menerapkan gaya yang sangat baik dengan cepat, terutama dalam membangun serangan, kata Aleksandar Dimitrov. Aleksandar Dimitrov mengatakan strategi John Hartman berdampak terhadap Bulgaria. Saat itu, Bulgaria dibuat kesulitan oleh permainan Indonesia, walaupun pada akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0 melalui gol penalti Marin Petkov. Dimitrov merasa masa depan Indonesia bersama Hartman akan cerah. Dia pun mendoakan tim Garuda sukses di Piala Asia 2027 dan juga kualifikasi Piala Dunia 2030. Selain memuji sosok Hartman, Dimitrov juga menyanjung pemain-pemain yang dimiliki tim Garuda. Saya pikir kalian memiliki tim yang sangat baik dengan masa depan yang cerah, kata Dimitrov. Nama Dean Zandbergen mencuat sebagai salah satu pemain yang berpotensi membela timnas Indonesia. Ia diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari nenek di pihak ibunya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Bahkan sang nenek masih memiliki keluarga yang tinggal di sana. Maka dari itu ia sempat tertarik membela timnas Indonesia. Itu dari keluarga ibu saya, mereka dari Depok. Ibu saya bilang masih ada keluarga di sana, dia juga pernah ke sana tak begitu lama, kata Zandbergen. Lantas berapa harga pasaran Dean Zandbergen? Striker VVV Venlo itu ditaksir bernilai 225.000 euro, setara 4,3 miliar rupiah. Pria berpostur 188 cm itu cukup produktif dengan sudah mengemas 2 gol dan 1 assist dalam 12 pertandingan bersama VVV Venlo sejak 2024-2025. Musim ini ia sudah tampil 3 kali tapi belum mencetak gol. Kehadiran Zandbergen bisa menambah opsi di lini serang timnas Indonesia. Striker berpostur jangkung cukup berguna dalam duel udara, terutama dari situasi bola mati. Itulah harga pasaran Dean Zandbergen, pemain keturunan yang berpotensi dinaturalisasi. Patut dinanti kapan proses tersebut akan benar-benar terwujud. Jagat media sosial sempat dibuat geger oleh kabar bahwa bek Pascal Struijk tengah menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Isu ini dengan cepat menyebar dan memicu antusiasme tinggi dari para pecinta sepak bola tanah air yang berharap lini pertahanan Garuda semakin kuat. Nama Pascal Struijk memang bukan sosok asing bagi penggemar sepak bola Indonesia. Bek 26 tahun itu kerap menjadi perbincangan karena memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarganya. Dalam wawancara bersama ESPN Belanda, Struijk mengaku terhibur dengan perhatian besar dari fans Indonesia. Saya senang melihat bagaimana para penggemar di sana dan betapa mereka sangat ingin saya ke sana. Respon tersebut memperlihatkan betapa besar antusiasme publik Indonesia terhadap pemain diaspora yang berpotensi memperkuat tim nasional. Fakta bahwa Struijk memiliki darah Indonesia memang benar adanya. Ia lahir di Deurne, Belgia pada 11 Agustus 1999 dan memiliki garis keturunan dari kakek neneknya yang berasal dari Hindia Belanda. Namun Struijk sendiri sempat mengaku heran bagaimana publik Indonesia bisa mengetahui latar belakang tersebut. Kisah ini menunjukkan bagaimana kuatnya perhatian fans Indonesia terhadap pemain diaspora. Bek timnas Indonesia, Jay Itzes, menilai pelatih John Hartman membawa banyak pembaharuan dalam permainan skuad Garuda. Meski tim masih perlu meningkatkan efektivitas serangan usai finish sebagai runner-up FIFA Series 2026. Hartman melakoni debutnya bersama timnas Indonesia setelah ditunjuk pada Januari 2026 dengan memimpin tim di ajang FIFA Series 2026. Dalam turnamen tersebut, Indonesia berhasil finish sebagai runner-up. Pada semifinal, Indonesia tampil dominan dengan mengalahkan Saint Kitts and Nevis 4-0. Namun di partai final, Indonesia harus mengakui keunggulan Bulgaria setelah kalah tipis 0-1. Meski gagal meraih gelar, Itzes menilai tim menunjukkan perkembangan positif di bawah arahan Hartman, terutama dalam mengimplementasikan pendekatan baru. Kita bisa memperbaiki banyak hal, tentu saja, karena ini pertama kalinya dengan pelatih baru. Dia punya banyak hal baru yang ingin dia lakukan dan coba, dan saya pikir kita melakukannya dengan sangat baik dalam banyak hal, kata Itzes. Dia menambahkan sektor penyerangan menjadi salah satu aspek yang masih perlu ditingkatkan oleh timnas Garuda.
Selain aspek taktik, Itzes mengapresiasi cara Hartman dalam memberikan instruksi di lapangan. Menurut dia, pelatih asal Inggris itu menunjukkan energi besar yang berdampak positif bagi tim. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner, meyakini dirinya dan kawan-kawannya akan mendapatkan prestasi di bawah kendali John Hartman. Justin Hubner menilai John Hartman mempunyai pola pikir berbeda ketika melatih timnas Indonesia. Menurut Justin Hubner, mantan pelatih timnas Kanada itu selalu mendorong tim naik ke level lebih tinggi. Saya pikir pelatih sekarang punya pola pikir yang sangat berbeda. Dia benar-benar ingin mendorong kami ke level berikutnya, kata Hubner. Justin Hubner menilai karakter John Hartman akan bermanfaat bagi timnas Indonesia. Saat diminta pendapatnya soal bagaimana laga melawan Bulgaria, Hubner mengaku bangga dengan cara Indonesia bermain. Menurut dia, tim Garuda lebih baik meski pada akhirnya kalah 0-1. Tentu saja kami kalah, tetapi saya pikir kami menunjukkan permainan yang sangat bagus hari ini, kata dia. Justin Hubner mengatakan para pemain timnas Indonesia bisa menguasai permainan. Sepak bola Indonesia kini memiliki banyak talenta muda yang menarik perhatian. Salah satunya adalah Dean Zandenbergen. Penyerang muda usia 23 tahun itu layak menjadi sorotan setelah tampil gemilang di klubnya dan menunjukkan niat untuk membela timnas Indonesia. Dengan darah keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Depok, Jawa Barat, Zandenbergen berpotensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan bagi skuad Garuda. Zandenbergen saat ini bermain untuk VVV Venlo. Ia sudah membuktikan kualitasnya melalui performa yang mengesankan dengan mengemas 5 gol dan 4 assist musim lalu. Dalam pertandingan terbaru, ia berhasil menunjukkan ketajamannya sebagai juru gedor. Performa itu menunjukkan bahwa Zandenbergen tidak hanya sekedar pemain biasa. Ia memiliki kemampuan untuk menjadi bintang di lapangan, terlebih di ujung tombak. Jika ia berhasil dinaturalisasi, kemungkinan ia akan diduetkan dengan Ole Romeni. Keinginan Zandenbergen untuk membela timnas Indonesia semakin kuat. Dengan potensi yang dimilikinya, Zandenbergen bisa menjadi salah satu penggawa kunci dalam timnas Indonesia di masa depan. Proses naturalisasi pemain berbakat seperti Zandenbergen sangat penting untuk memperkuat skuad Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengungkapkan pentingnya mengembangkan talenta muda di luar maupun dalam negeri. Dengan dukungan dari PSSI dan pengelolaan yang baik, peluang Zandenbergen untuk bergabung dengan timnas Indonesia semakin terbuka lebar. PSSI sedang berusaha untuk memanfaatkan pemain-pemain seperti Zandenbergen untuk memperkuat tim. Kabar kurang sedap baru saja berembus dari meja pengundian kompetisi kasta tertinggi benua kuning. Potensi grup neraka kini menghantui langkah timnas Indonesia di Piala Asia 2027. Meski performa di bawah John Hartman terus meroket, posisi Garuda yang tertahan di pot 4 membuat kita harus bersiap menghadapi kepungan para raksasa Asia lebih awal. Seperti diketahui, sebanyak 23 dari 24 kontestan yang akan berlaga di Arab Saudi pada awal 2027 nanti sebenarnya sudah terpetakan. AFC sudah mengambil langkah cepat dengan menentukan pembagian pot drawing. Timnas Indonesia dipastikan berada di pot 4. Bayangkan saja, Indonesia bisa saja berada satu grup dengan Jepang dari pot 1, Irak di pot 2, serta Bahrain di pot 3. Skenario lainnya adalah bertemu Iran, Yordania, dan China dalam satu grup yang sama. Mengenai jadwal pengundian yang awalnya direncanakan pada 11 April 2026 di Riyadh, pihak penyelenggara akhirnya memutuskan untuk menunda acara tersebut hingga batas waktu yang belum ditentukan akibat situasi politik yang memanas di Timur Tengah. Status sebagai penghuni pot 4 memang bukan posisi ideal, namun ini adalah ujian mental yang sesungguhnya. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman, berhasil menerapkan strategi cerdas untuk menjaga performa anak asuhnya selama ajang FIFA Series 2026. Pendekatan ini berfokus pada rotasi pemain, khususnya mereka yang berkarir di luar negeri dan yang berkompetisi di BRI Super League 2025-2026. Hartman menyadari tantangan yang dihadapi pemain yang bermain di Liga Eropa, seperti kelelahan akibat jet lag dan jadwal pertandingan yang padat. Selain itu, proses adaptasi dengan suhu serta kelembapan cuaca Jakarta yang berbeda menjadi kendala tambahan bagi para pemain abroad. Untuk mengatasi masalah kebugaran, Hartman melakukan rotasi pemain secara strategis. Dalam pertandingan perdana melawan Saint Kitts and Nevis yang berakhir 4-0 untuk kemenangan Indonesia,